Umat sekalian, selamat malam. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu dari Puji Syukur 322. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Satu dalam sabdanya, kasihi sesamamu dalam suka dan duka, kita satu padu. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini Gereja Katolik seluruh dunia merayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak, dan khususnya umat paroki Santa Teresia dari Kalkuta GPI mengadakan pembukaan Dorasario untuk sepanjang bulan Oktober. Sosok Santa Teresia dan Bunda Maria sangat dikenal karena sikap dan keteladanan hidup mereka. Mereka berdua menerima berkat dan rahmat dari Tuhan, yakni panggilan Allah untuk melaksanakan kehendaknya dan sangat memperhatikan sesama manusia yang kurang mendapat perhatian dari sesama.
Untuk itulah, marilah dalam perayaan misteri penyelamatan ini kita belajar dari Santa Teresia dan Bunda Maria. Untuk itu, agar layak merayakan misteri penyelamatan ini, marilah kita merendahkan diri dan menyesali serta mengakukan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan dosa. Sebab itu saya memohon pada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, Allah Anak Domba Allah Putra. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau menyatakan kerajaan-Mu kepada orang sederhana dan kecil. Bantulah kami agar dengan penuh iman dapat menempuh jalan kecil Santa Teresia, agar berkat doa permohonannya kami dapat melihat kemuliaan-Mu. Pada hari ini juga kami umat-Mu, umat paroki Bunda Teresia dari Calcutta GPI, membuka doa rosario untuk sepanjang bulan Oktober ini. Semoga dengan kami berdoa rosario sepanjang bulan Oktober membawa berkat bagi kami, dan kami dapat meneladani Bunda Maria yang taat melaksanakan panggilan Allah untuk menjadi Bunda Tuhan Yesus, dan yang selalu memperhatikan sesama manusia lewat teladan hidupnya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk, mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang pernah berkabung karenanya. Hendaknya dan menjadi kenyang, hendaknya hidup dan menikmati susu yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sungguh aku
mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, dan akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah kamu akan dihibur. Kamu akan dihibur, Yerusalem. Kamu melihatnya, hatimu akan gila, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh lebat. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Jagalah aku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Jagalah aku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Tuhan, ajakku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Sungguh aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak sapi disapi jiwaku dalam diriku. Jagalah aku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jagalah aku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Baik pengantar Injil, mari kita bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan-Mu Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah
yang terbesar dalam kerajaan surga. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari, pastor paroki, pastor Angki Puntu, dan orang semua yang hadir pada malam ini dalam suasana yang sejuk. Hari ini Gereja Katolik seluruh dunia merayakan Pesa Santa Teresia dari kanak-kanak dan khususnya umat paroki. Orang semua membuka doa rosario kita sepanjang bulan Oktober ini. Bacaan hari ini membuka mata dan telinga kita bahwa Allah berbicara kepada kita manusia dalam berbagai macam cara dan bentuk serta lewat kehidupan kita masing-masing. Allah sangat mencintai kita umat manusia, meskipun sering kita kurang bersyukur kepada Tuhan. Bahkan sering orang melupakan dan meninggalkannya. Nanti kan perlu komang baru memang cari betul-betul serta-serta baik solupa. Namun Allah tidak tinggal diam. Lewat orang-orang yang dikasihi dan dipanggilnya, Allah menunjukkan kasih dan belas kasihan serta selalu mengajak kita umat manusia untuk kembali dan bertobat agar kita memiliki rahmat dan berkat yang sudah Ia janjikan sejak dari dahulu, yaitu keselamatan atau masuk surga. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama memberikan penghiburan dan pengharapan kepada bangsa Israel dan kita juga yang sering mengalami berbagai persoalan dan penderitaan hidup. Yesaya mengajak bangsa Israel untuk bersukacita dan bersyukur serta lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan Yesaya memberikan pengharapan dan keselamatan yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang mencintai Tuhan dengan perkataan Allah sendiri. Dalam bacaan pertama orang sudah dengarkan, "Sungguh aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusup, akan digendong dan akan dibelai-belai di pangkuan seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikianlah kamu akan kuhibur, kamu akan dihibur Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh lebat." Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tentunya menjadi pergumulan dan persoalan bagi kita sekarang, bagaimana seharusnya saya dan saudara-saudari Bapak Ibu menanggapi panggilan Allah kita masing-masing untuk memperoleh keselamatan yang sudah Allah janjikan kepada kita umat manusia. Bacaan Injil hari ini telah memberikan arahan dan petunjuk bagaimana kita seharusnya bersikap dan hidup di dunia ini untuk menanggapi
akan cinta dan belas kasih Allah yang tidak pernah padam dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Alfa Omega. Pertama, Injil Matius dalam bacaan ini yang sudah kita dengarkan bersama-sama dengan gamblang dan sederhana memberikan satu pedoman hidup kepada kita yang ingin memperoleh keselamatan atau mau masuk surga. Matius dengan tegas mengatakan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri agar supaya kita memperoleh keselamatan. Dalam bacaan Injil terus sudah dengarkan, aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Artinya Yesus memberikan perumpamaan bahwa anak kecil itu polos, tergantung kepada orang lain. Ya. Berarti diharapkan bagi kita seperti anak kecil, yaitu bahwa kita polos di hadapan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Jangan ada embel-embel, orang datang apa sesuatu karena ada maksud orang cari Tuhan. Tapi kepolosan kita pasrah kepada Tuhan. Seperti yang nantinya orang akan dengarkan bagaimana Santa Teresia dan Bunda Maria. Hari ini kita merayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, perawan dan pelindung misi. Teresia yang lahir di Alencon, pastor paroki pernah tugas di sana di Prancis, di mana lahir pada tahun 1873 dan masuk Orde Karmel pada usia 15 tahun. Baru 15 tahun dia masuk biara. Dan selama 9 tahun ia membiara, jadi cuma 9 tahun. Dan wafat tahun 1897 dan dikanonisasi tahun 1925 dan dinyatakan oleh Paus Pius ke-11 dan oleh Paus kedua sebagai pujangga gereja. Nah, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus dengan salah satu cara ia telah menyampaikan kepada kita bahwa kita harus hidup rendah hati, hidup sederhana, dan menyerahkan diri kepada belas kasih Allah, tergantung pada Allah, kepolosan seperti dalam bacaan Injil yang terdengarkan. Dan hal ini ia praktekkan dalam kehidupannya, kesehariannya. Ia memperhatikan orang-orang yang perlu diperhatikan. Bahkan ia membuat banyak orang bertobat, kembali membaharui diri. Jadi ia bermisi, bukan berjalan-jalan ke pulau ke negara-negara, tetapi ia bermisi lewat apa? Lewat perbuatannya dan lewat menerbitkan atau menulis buku. Dia berkata kese. Hari ini juga kita umat Katolik Paroki Bunda Teresia dari Kalkuta GPI membuka doa Rosario untuk sepanjang bulan Rosario menjadi pertanyaan bagi kita, refleksi bagi kita orang yang sering ikut doa Rosario bulan Mei dan Oktober. Mungkin cuma menjadi kebiasaan, tetapi mari orang mengerti apa itu Rosario dan apa manfaatnya. Kenapa orang mesti berdoa Rosario? Jawaban pertanyaan di atas tentunya hanya kita sendirilah yang dapat menjawabnya sejauh pengalaman orang. Bahkan ada yang sudah ratusan kali berdoa Rosario. Pertama, berdoa Rosario adalah ungkapan iman kita sebagai umat Katolik, di mana kita hendak menyampaikan doa-doa kepada Tuhan lewat Bunda Maria. Jadi orang berdoa untuk Tuhan. Sebab sering orang salah mengerti.
Sebab kita percaya dan yakin bahwa Bunda Maria sebagai ibu Tuhan Yesus selalu memperhatikan kita anak-anaknya yang percaya kepada putranya, yaitu Yesus Kristus. Sejarah keselamatan telah membuktikan, bahkan kitab suci sendiri menceritakan bagaimana Maria ibu Tuhan Yesus selalu dan kapanpun memperhatikan kita, mendoakan kita, bahkan mengabulkan doa-doa kita, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Ingat, mujizat yang pertama, bagaimana Maria memperhatikan keadaan keluarga yang sangat gawat, kehabisan anggur, maka dia tanpa basa-basi langsung bilang, Yesus, dorang kehabisan anggur. Dan Yesus mengerti apa yang dimaksudkan oleh Bunda Maria. Maka meskipun Yesus menggerutu, akhirnya terjadi mujizat, air berubah menjadi anggur yang lezat. Sebab jika tidak bisa kehabisan anggur, maka keluarga dan yang berpesta itu akan mati, akan dicaci maki oleh tamu-tamu. Kitab suci juga memberikan kesaksian bahwa dalam keadaan hamil dan harus berjalan berkilo-kilometer, bahkan harus menantang maut, cuaca dan binatang buas, Maria pergi mengunjungi Elisabet, saudarinya. Hal ini ia lakukan karena cintanya kepada Elisabet. Hal ini juga Maria lakukan meskipun mengambil banyak resiko. Bayangkan dalam keadaan hamil mesti berjalan di padang pasir pada waktu siang panas sekali, malam dingin sekali. Ya, bagi yang sudah pernah berziarah ke Israel tentunya merasakan hal itu. Hal ini juga Maria lakukan meskipun mengambil banyak risiko demi untuk membawa kabar gembira kepada Elisabet dan Yohanes yang lagi di kandungan Elisabet. Dan Elisabet Maria lagi hamil mengandung Yesus. Maria melakukan semua ini agar berkabar gembira tentang Yesus yang membawa keselamatan tersebar di seluruh dunia. Maria melakukan ini juga karena ia yakin bahwa Yesus yang dikandungnya akan menuntunnya dan menyelamatkannya, serta orang-orang yang ditemui olehnya akan mengalami kegembiraan dan pengharapan, seperti ketika Maria sampai Elisabet bergembira, bahkan Yohanes pun di dalam kandungan meloncat kegirangan. Ya, itu yang terjadi. Kunjungan Maria kepada Elisabet merupakan perjumpaan antara Maria dan Elisabet, dan perjumpaan Yesus dengan Yohanes, dan perjumpaan semua orang yang mereka jumpai, sekaligus memberikan kegembiraan dan sukacita. Pengalaman ini juga kita pasti alami sepanjang bulan Rosario jika orang buat dengan sepenuh hati, bukan setengah-setengah. Paling ketika orang dikunjungi, ada orang yang datang bergembira. Bahkan orang yang mengunjungi bergembira karena apa? Mau mendoakan, memberikan dukungan kepada orang yang kita kunjungi. Itu yang terjadi, seperti yang dialami oleh Elisabet dan Maria. Sekaligus juga memberikan kegembiraan dan sukacita. Pengalaman ini juga kita pasti alami. Untuk itu marilah orang pakai baik-baik bulan Rosario ini dengan penuh sukacita, kegembiraan, dan dalam ungkapan iman kita. Kedua, sejarah dunia dan sejarah keselamatan membuktikan bahwa berdoa Rosario bukanlah doa yang tanpa alasan. Doa Rosario adalah doa yang diperintahkan sendiri oleh Bunda Maria supaya kita lebih dekat dengan Yesus Kristus putranya, agar doa-doa kita dikabulkan oleh Yesus putranya. Sejarah dunia membuktikan bahwa doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan lewat Bunda Maria banyak yang terkabul. Orang boleh buka YouTube dan lihat bagaimana penampakan Bunda Maria di Lourdes, di Medjugorje, di Fatima. Saya pernah berkunjung di Lourdes, bahkan bawa air Lourdes. Nah, pulang kemari disemangati meskipun was-was, tiba-tiba anfal dan habis. Tapi saya semangat itu. Bunda Maria memberikan kekuatan. Ketiga, doa Rosario adalah doa yang sederhana.
Seitu pastor paroki perintahkan kembali ke laptop. Lengkal itu doa rosario suka balau sehingga orang sunnah aja ikuti orang jadi belajar sederhana bagaimana ada di Madabakti. Jadi sabantar orang akan praktekan. Sekarang so tambah-tambah entau teh so bingung. Cuma sederhana, doa yang sederhana, doa yang biblis, ya, dimana diambil dari kitab suci akan doa itu. Ya, doa Maria renungan tentang peristiwa-peristiwa yang kita renungkan. Doa Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, adalah kata-kata yang disampaikan oleh malaikat kepada Bunda Maria, yang menyatakan bahwa Maria terpilih sebagai ibu Tuhan, penyelamat manusia. Jadi kata-kata itu punya makna, bukan cuma ambil sabarang. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Kalau orang hayati itu, memang rasa di surga. Maling kalau orang Salam Maria kurang sabarang-sabarang. Sementara tek Salam Maria baku-baku kore. Padahal ini kata-kata malaikat. Coba orang hayati. Biblis. Bukan cuma Pastor Alo yang susun dan Pastor Angki itu kata-kata itu. Nah, kemudian doa, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Ini ungkapan dari Elizabeth sebagai rasa kegembiraan, dikunjungi oleh Tuhan, dikunjungi oleh Maria, bergembira. Coba orang berdoa, terpujilah engkau, ini terpujilah engkau, bagaimana mempunyai makna. So sampai tua berdoa rosario marna punya makna dan arti dalam kehidupan kita. Jadi coba orang kembali ke laptop, hayati bahwa doa Salam Maria itu bukan cuma doa sabarang yang susun, memang diambil dari kitab suci, sabda Tuhan lewat malaikat, dan juga sabda Tuhan lewat Elizabeth. Dan selanjutnya tinggal permohonan dan sebagainya. Santa Maria Bunda Allah. Nah itulah Bapak Ibu Saudara-saudari, manfaat bagi kita tentunya lewat kita berdoa rosario. Terasa orang sendiri ketika berdoa rosario dengan sungguh-sungguh mengalami manfaat yang pengalaman orang pribadi. Tentunya ada yang berdoa rosario sampai sekarang ini mungkin doanya belum terkabul, berdoa terus. Mungkin kan orang berdoa karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, jadi tak tunda, atau mungkin sampai matinya nak terkabul. Tetapi kalau orang berdoa sampaikan wujud-wujud permohonan, baik orang yang berdoa maupun yang orang kunjungi, pasti DPSO langsung terkabul asal sesuai dengan kehendak Tuhan dan juga berguna untuk kita. Sama seperti anak minta pisau tentunya kepada orang tua nak mau kasih karena bisa cilaka. Jadi itu mungkin ada yang belum sampai sekarang terkabul, berdoa terus. Mungkin pada saatnya Tuhan bakal boleh karena dia mampu dan sebagainya. Semoga dengan pengalaman kita nantinya dalam bulan doa rosario ini mengalami berkat dan rahmat. Semoga demikian. Umat yang terkasih, kita langsung dengan lagu persembahan, kita berikan persembahan. 380. Sajian roti anggur, ya Bapa, terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah suci
sudah purna bakti di surga Himala. 382. Terimalah Tuhan yang ada padaku, gunakanlah menurut hasratmu, hanya rahmat dan kasih darimu yang ku mohon menjadi hartaku, hanya rahmat dan kasih darimu ku mohon menjadi hartaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Agung, dalam diri Santa Teresia dan Bunda Maria, kami mengagumi karya agungmu. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu, terimalah persembahan bakti kami, sebagaimana Engkau berkenan menerima bakti mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bapa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau dimuliakan dalam kalangan para kudus, dan dengan memahkotai perbuatan baik mereka, Engkau menyempurnakan anugerah-anugerah-Mu sendiri. Engkau melimpahkan bagi kami cara hidup mereka sebagai teladan persekutuan dengan mereka, sebagai persaudaraan, dan doa mereka sebagai pertolongan. Maka dikuatkan oleh saksi yang tak terbilang banyaknya, kami dapat berlari memenangkan perlombaan yang diwajibkan, dan bersama mereka kami memperoleh mahkota kemuliaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, dan bersama kumpulan para kudus yang tak terbilang banyaknya, kami menyanyikan mada pujian bagimu
dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus Tuhan Allah Allah segala kuasa, surga dan bumi kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberi nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Secara khusus juga pada misa ini kita bersyukur bersama Suster Kristina Tandayu DC yang berhari ulang tahun. Kiranya Tuhan tetap mendampinginya dalam hidupnya dan semoga kesehatannya selalu terjamin. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada
ada di surga. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Mulia dan berkuasa, selamat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Mari kita memberikan salam damai satu sama lain. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Dua-dua. Mari datang padaku, kamu yang letih lesu, ku berikan padamu kelegaan jiwaku. Berikanlah dariku, padaku berwajib. Mengamut
426. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan Dikaulah penolongku. Hanya Dikau Yesus nolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang Yesusku. Kau sahabat yang setia, percaya aku padamu. Hanya Dikau Yesus sahabatku. Datanglah ya Allah Bapa sumber cinta kasih, kami bersyukur atas anugerah sakramen Ekaristi yang telah kami sambut pada pesta Santa Teresia ini dan pada pembukaan Doa Rosario di bulan Oktober ini. Semoga
kami mampu meneladan penyerahan diri Santa Teresia dan Bunda Maria kepadamu, dan kobarkanlah api cinta kasih kami kepada sesama, sampai kami kau persatukan dalam kehidupan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Umat yang terkasih, kita lanjutkan dengan doa rosario. Kita menyanyikan lagu dari puji syukur. (623) Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Adeclamamus, Jesus Spili Heve, ad Jesus spiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum alle. Eia ergo ad nota nostra, illos tuos misericordes oculos, et nos conferte, et tum benedictum fructus tui, vis poso exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Vir Maria. Kita masuk dalam doa rosario dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Kupercayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Jela nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Amin. Ya Yesus yang baik, ampuni dosa-dosa kami, selamatkan kami dari api neraka, dan hantarkanlah segala jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Silakan duduk, kita masuk dalam peristiwa-peristiwa gembira.
Peristiwa gembira yang pertama, Maria menerima kabar gembira. Kita berdoa untuk paroki kita. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah berkenan memelihara, melindungi, menjaga, dan menuntun paroki kami. Bersama dengan Bunda Maria kami berdoa semoga Engkau senantiasa selalu menumbuh kembangkan iman umatmu dalam tugas pelayanan maupun dalam karya-karya keselamatan yang dijalani setiap hari. Semoga mereka senantiasa selalu Engkau kuatkan, Engkau dorong dengan Roh Kudus-Mu supaya mampu menjadi pewarta sabda-Mu dalam kehidupan menggereja. Yang ada di surga, dimuliakanlah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ke-10 kali Salam Maria ini mohon didaraskan oleh ibu-ibu. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kematian. Amin.